Pernah kebayang nggak apa jadinya kalau sistem yang harusnya menghukum malah jadi tameng buat para pelanggar di dalamnya? Nah, mari kita kupas tuntas klaim yang sangat mengejutkan dari salah satu pejabat tertinggi di Indonesia. Ini dia kalimat dari Menteri Keuangan yang baru, Purbaya, yang sukses bikin heboh. Dia bilang terang-terangan, dulu itu pejabat pajak dan bea cukai yang kena kasus hukum, yaitu tadi, katanya dilindungin. Jelas, pernyataan ini langsung viral dan bikin banyak orang bertanya-tanya, apa benar ada sistem semacam itu? Dan ternyata, konfirmasi yang paling kuat justru datang dari orang yang mengaku melihat semuanya langsung dari dalam. Yap, menurut mantan Menko Polhukam Mahfud MD, apa yang baru ditemukan oleh Pak Purbaya ini sebenarnya adalah tontonan yang sudah berulang kali beliau saksikan sendiri. Pak Mahfud ini nggak cuma sekedar bilang iya, benar, tapi dia juga kasih contoh-contoh yang konkret. Jadi, yuk kita bedah lebih dalam. Seperti apa sih cara kerja sistem perlindungan ini di lapangan? Oke, kasus pertama yang diungkap Pak Mahfud, skandal pencucian uang yang nilainya gila-gilaan, 349 triliun rupiah. Nah, dalam proses investigasi kasus raksasa ini, muncul nama seorang pejabat penting di daftar terduga. Logikanya, kalau nama seorang pejabat muncul di kasus sebesar ini, ya harusnya langsung dinonaktifkan, diperiksa, kan? Tapi kata Pak Mahfud, yang terjadi malah beda. Pejabat itu cuma ditegur halus, diminta nggak ikut rapat soal itu lagi, tapi posisinya yang strategis tetap aman sentosa. Lanjut ke kasus lain. Ceritanya, Kejaksaan Agung berhasil menangkap seorang pejabat bea cukai di bandara. Penangkapan ini bahkan sudah diumumkan secara resmi ke publik. Tapi coba tebak apa yang terjadi setelah itu. Menurut Pak Mahfud, tiba-tiba ada lobi-lobi tingkat tinggi yang bergerak. Dari kementerian, sampai ada anggota DPR yang turun tangan. Ujung-ujungnya, kasus yang sudah diumumkan ke publik itu hilang, lenyap begitu saja dari peredaran. Nah, dua kasus tadi kan nunjukin sebuah pola yang aneh ya. Ini yang membawa kita ke pertanyaan paling penting. Kenapa? Apa sih alasannya seorang pimpinan mau membela anak buahnya yang jelas-jelas diduga bersalah? Pak Mahfud mengungkap ada dua versi alasan yang beda banget. Coba perhatikan baik-baik perbandingan di slide ini. Kontrasnya kelihatan banget. Kalau untuk publik, alasannya terdengar masuk akal. Ini demi menjaga stabilitas penerimaan negara. Tapi di belakang panggung, alasannya ternyata jauh lebih personal. Jadi, di lingkup internal, narasinya dibalik total. Pejabat yang bermasalah ini malah dianggap sebagai korban dari institusi lain. Dan karena katanya sudah dibina dan janji mau jadi orang baik, ya nggak perlulah dihukum berat-berat. Dan ternyata apa yang terjadi di Kementerian Keuangan ini bukanlah satu-satunya kasus. Pak Mahfud menegaskan kalau ini adalah bagian dari pola impunitas alias kebal hukum yang lebih besar lagi dalam sistem kita. Salah satu contoh yang paling jelas adalah kasusnya Sylvester Matutina. Dia ini seorang terpidana yang sudah divonis tapi berhasil kabur dan menghindari penjara selama bertahun-tahun. Angka di layar ini nunjukin betapa absurdnya situasi ini. Gara-gara ada celah hukum, hukuman buat terpidana ini baru akan kedaluarsa 16 tahun lagi. Tepatnya di tahun 2035. Ini kan sama saja seperti mempermainkan keputusan pengadilan. Cerita-cerita tadi itu ternyata bukan cuma sekedar anekdot loh, datanya pun bicara hal yang sama. World Justice Project mencatat adanya penurunan peringkat Indonesia secara global dalam hal penegakan supremasi hukum. Oke, setelah melihat masalah yang kelihatannya sudah begitu mengakar, pertanyaannya sekarang apa ada harapan untuk berubah? Nah, di era kepemimpinan yang baru ini, ada janji untuk membalikkan keadaan 180 derajat. Menteri Purbaya sepertinya sudah menarik garis tegas. Dia berjanji akan kooperatif penuh dengan penegak hukum dan menyetop semua bentuk intervensi atau perlindungan internal. Titik. Dan ini yang paling krusial. Dia mengklaim punya senjata pamungkas, dukungan penuh, dan perintah langsung dari Presiden untuk menyikat siapapun yang masih coba-coba main-main. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar untuk kita semua di akhir pembahasan ini. Dengan modal dukungan kuat dan sikap yang super tegas, apakah ini benar-benar akan menjadi titik balik untuk akuntabilitas di Indonesia? Atau jangan-jangan hanya di awal saja? Kita lihat saja nanti.